Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhur. Syahru awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itsku minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Qatunada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini tiada ungkapan kata yang paling sempurna dan paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan kalimat tahiyat dan tasyakur, tazakkur dan tadabbur atas kebesaran Allahu Rabbun Ghafur. Karena dengan izin juanya lah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan harapan dan doa amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapatkan keridhaan dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring doa kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan cinta, salam ta'zim terikat tali mahabbah yang paling dalam. Semua kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa istiqomah, diberi kemampuan menjalankan syariat Allah, berjibaku menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan di balik cinta kita kepada baginda Rasulullah, semua kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Qatunada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang beruntung pada hari kiamat adalah mereka yang mendapatkan hisabnya. Amal perbuatannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari berbagai fitnah kesengsaraan di akhirat. Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib mengutip sebuah hadis yang dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasiran. Ada 3 perkara yang di mana 3 perkara ini dimiliki oleh seseorang, hasabahullahu hisaban yasiran. Allah akan berikan hisabnya nanti mudah di hari kiamat, wa adkhalahul jannata bi rahmatihi, dan Allah akan masukkan ke surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ada yang yadkhuluna jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ada kemudian juga yang diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, sayalah pribadi, Sandi Maila, masuk surga tanpa hisab, sepertinya tunggu dulu. Melihat amal ibadah kita yang selama ini banyak kekurangan. Puasa kita, sholat kita, sedekah kita. Puasa kita terkadang mohon maaf, ada hadis Nabi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Selama puasa digunakan untuk tidur. Setelah sahur, sholat subuh, tidur, bangun-bangun zuhur. Sholat zuhur, terus bangun-bangun asar. Asar terus tidur, bangun-bangun maghrib. Puasa yang seperti ini pengen masuk surga, tunggu dulu. Sholat kita, mohon maaf, terkadang kita sholat entar-entaran. Sholat pengen zuhur, pengen asar. Asar menjelang maghrib.
maghrib pengen isya, isya bahkan pengen subuh. Sholat yang seperti ini pengen masuk surga tanpa hisab, tunggu dulu. Bahkan na'udzubillah yang lebih parahnya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Apalagi waktu seperti ini taraweh, mohon maaf, kadang kita pengen sholat taraweh nyari imam yang cepat. Pengen sholat taraweh ngelihat imam, siapa nih imam? Padahal imam cakep, bacaan tartil, fasih, mujawad. Ikhlas kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Pas sampai di musola, sampai di masjid kita sholat, mendengar imam bacanya lama. Apa yang kita kata dalam hati? Ya lama, ini mah lama. Sholat yang seperti ini, pengen masuk surga tanpa hisab, tunggu dulu. Sedekah kita, terkadang kita pilih-pilih. Biarpun di kantong kita ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Mohon maaf, biar kata telapak tangan tidak mempunyai mata, giliran ngerogoh pengen masukin kotak amal, tahu aja itu yang 2000 lempengan kecil. Sedekah yang seperti ini pengen masuk surga tanpa hisab, tunggu dulu. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar terbaik buat umatnya. Kita selalu diajarkan doa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, ya Rabb, hisablah diriku ini nanti di hari kiamat dengan hisab yang mudah. Di antaranya apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang mendapatkan hisab yang mudah nanti di hari kiamat, wa adkhalahul jannata bi rahmati, dan masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tu'ti man haramaka. Memberi kepada orang yang pelit, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, bahkan menahan hak kita. Orang yang pelit, orang yang bakhil telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ila akhir ayat. Ya, di mana artinya Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi padahal harta yang mereka kikirkan itu adalah buruk bagi mereka. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Mereka yang mengkikirkan hartanya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dikikirkan nanti akan dikalungkan di hari kiamat di lehernya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksi, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, kasirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Akan datang suatu zaman mereka yang banyak meminta tapi sedikit memberi. Terjadi seperti sekarang ini. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar terbaik buat umatnya. Ketika mereka memberi kepada orang yang tidak memberi, orang yang pelit kepada kita, itu akan Allah mudahkan hisabnya nanti di hari kiamat, dan Allah akan mudahkan nanti masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah belajar daripada guru-guru kita? Pada santri Qotun Nada yang saat ini melihat tayangan ini, kita telah diajarkan oleh guru kita Abuya Kiai Haji Burhanuddin Mazuki. Guru kita dari gurunya Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Bagaimana beliau memberikan kepada orang yang tidak memberi. Kita diajarkan ilmu hal praktek untuk bersedekah. Terlebih di bulan puasa ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia seperti pahala orang yang berpuasa, orang yang berbuka puasa. Jangankan
ketika orang mendapat musibah, mendapat kesenangan diberi. Tidak hanya orang yang dikenal, bahkan orang yang tidak dikenal diberikan. Inilah contoh yang terbaik. Ramadan mendidik kita untuk kepekaan sosial. Tatkala kita dimudahkan rezeki kita, mari kita berikan kepada hak-hak mereka, fakir miskin, janda-janda tua, yatim piatu, dan para duafa. Tatkala kita memberi, insya Allah itu akan memberikan keberkahan pada diri kita dan menambahkan harta kepada kita sehingga harta kita menjadi barokah. Itu yang pertama. Ketika seorang ingin dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah dan dimudahkan hisabnya, yang pertama adalah memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Yang kedua, jika seseorang ingin mudahkan hisabnya di hari kiamat, dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan kepada orang yang zalim sama kita, orang yang jahat sama kita. Tatkala orang jahat sama kita, menzalimi kita, maka kita balas dengan kebaikan, kita memaafkan kesalahannya. Bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita telah menggambarkan akhlak beliau tatkala beliau melakukan dakwah ke Taif? Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif oleh pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui dengan sahabat Zaid bin Harisah? Bukannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sambutan terbaik, akan tetapi sambutan dari penduduk Taif, sehingga sahabat Zaid bin Harisah kepalanya berlumur darah disebabkan karena terlempar batu oleh penduduk Taif. Apakah pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah? Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan, sehingga malaikat Jibril dengan perintah Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, sungguh kau telah diperbolehkan untuk aku jadikan Al-Khasabain, yakni dua gunung di Mekah, yakni gunung Abu Qubais dan Qa'qain, untuk dilemparkan kepada penduduk Taif. Apa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Keluar dari lisan beliau melihat, jangan. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, mungkin keturunan mereka nanti akan beriman, akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dalam kitab Maulid, wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi, wa idza du'iya haqqullahi man lam yakum ahadun li ghadabi. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqi wa sababi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya pemaaf. Beliau memaafkan kepada orang yang jahat apabila yang diganggu itu pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza du'iya haqqullahi man lam yakum ahadun li ghadabi. Akan tetapi jika yang diganggu, yang dihina agama Allah, yang dihina Allah, lam yakum ahadun li ghadabi, tidak ada satu orang pun yang menghalangi marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan kepada orang yang zalim terhadap kita. Pernah suatu waktu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin berangkat ke masjid, selalu dilempari dengan kafir Quraisy, selalu dizalimi. Sewaktu-waktu baginda Rasulullah ingin berangkat ke masjid, tak ada seorang pun yang biasa melempari dengan kotoran, meludahinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana yang biasa meludahiku? Kemana orang yang biasa melempariku dengan batu? Sakit ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyegerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid. Selesai sholat, pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya, wahai Siti Aisyah, ada apakah makanan di rumah? Lalu Siti Aisyah menjawab, ada ya Rasulullah, roti dan kurma.
Kemudian Rasulullah bergegas membungkus roti dan kurma, menjenguk orang yang biasa menzalimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah kafir Quraisy, diketuklah itu pintu. Kemudian kafir Quraisy bertanya, siapakah gerangan yang mengetuk pintu? Saya siapa? Saya Muhammad. Kafir Quraisy mendengar nama Muhammad bergemetar tubuhnya, bercucuran keringat dingin karena mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah baginda Rasulullah, diberikan itu orang yang biasa menzalimi Rasulullah gandum, roti dan kurma kepada orang kafir Quraisy. Apa terungkap dari mulut kafir Quraisy? Ya Muhammad, sungguh mulia akhlakmu. Ketika tatkala aku dalam keadaan sakit, tak seorang pun temanku yang menjenguknya. Engkau yang biasa aku zalimi, kau pertama kali yang menjengukku ya Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saksikan pada saat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, masuk Islam lantaran akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala kita ingin diringankan hisab kita di hari kiamat, dimudahkan oleh Allah masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'fu amman zalamaka. Yang ketiga, apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika seseorang ingin dimudahkan nanti hisabnya di hari kiamat, dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa tasillu man qata'aka. Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Mohon maaf hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang maaf antara keluarga gara-gara perebutan warisan 2 tahun tidak menegur, tidak sapa, sahabat dengan sahabat, keluarga dengan keluarga. Mungkin sifatnya pribadi karena kesalahannya memutuskan silaturahim. Padahal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biarlah mereka yang memutuskan silaturahim, mari kita sambung silaturahim kepada mereka yang memutuskan silaturahim kepada kita. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba ayyubsatulahu fi rizqi aw ayyusa fi asari fayyasir rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, apa kata baginda Rasul? Falyasir rahimahu, maka sambunglah silaturahim. 3 perkara ini yang nanti memudahkan kita hisabnya di hari kiamat. Setelah kita melaksanakan ibadah hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban telah kita lakukan baik puasa, sholat, zakat dan sebagainya, maka sifat hablum minan nas inilah 3 perkara ini yang akan memudahkan kita nanti masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pemirsa Qatun Nada Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan gelar muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Ramadan ini merupakan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, di mana sebulan penuh ini kita dididik, dilatih, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ada kepekaan sosial kita kepada orang lain, menjaga lisan kita dari berbohong dan ghibah, menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalia-amalia sunnah di bulan suci Ramadan. Karena berhasil tidaknya seseorang pendidikan selama 1 bulan dilihat 11 bulan keluar dari Ramadan. Apabila di bulan suci Ramadan dia mampu menjaga lisannya daripada berbohong dan ghibah, kembali 11 bulan keluar dari Ramadan mereka mampu menjaga lisannya dari berbohong dan ghibah. Apabila di bulan suci Ramadan dia mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali 11 bulan keluar dari Ramadan mereka mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Kembali 11 bulan keluar dari Ramadan dia mampu melaksanakan amalia-amalia kebaikan yang diamalkan di bulan suci Ramadan. Berarti pendidikan selama 1 bulan mendapat nilai mumtaz.
Hadirin pemirsa Qotun Nada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan selalu menghatamkan Al-Qur'an, melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Allahumma a'inna 'ala syiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfadna minal afati wal atham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma ja'alna ma'al ladzina yanaluna lailatul qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat al-fakir pribadi dan umumnya untuk pemirsa Qotun Nada Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah apabila ada kesalahan itu datangnya dari al-fakir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, mohon ridha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.